Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita akan mengulik Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Tema kita kali ini pengampunan yang memperbarui. Apakah itu pengampunan yang memperbarui? Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Anwar Chen. Bapak, terima kasih kembali hadir di studio untuk mengulik teks Ngulik Alkitab ya Pak. Dengan senang hati Ibu Pendeta Tika, dan juga senang hati untuk bersama-sama belajar Alkitab ya, dengan semua pemirsa yang mengikuti Alkitab ini. Sahabat, Bapak Pendeta Anwar Chen yang hadir di tengah-tengah kita adalah Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kita sungguh bersyukur ya, beliau berkenan untuk hadir bersama kita di tengah segala aktivitas beliau yang sangat padat. Sahabat, program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar apa kata kitab suci. Dan kemudian kita melihat apa menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini tentu saja. Para sahabat, silakan jika ingin berkomentar melalui kolom komentar yang tersedia. Kita awali Ngulik Alkitab ini, kita berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar. Silakan Bapak. Mari kita arahkan hati kita pada Roh Kudus agar Dia yang menuntun kita. Kami berterima kasih kembali padamu ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami membuka hati kami, membuka budi kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, Engkau yang telah menginspirasi para penulis Alkitab, hamba-hamba Tuhan di sepanjang sejarah. Kiranya Engkau juga Tuhan yang menolong kami untuk memahami kebenaran ini dan melihat bagaimana Engkau menyapa dan memberi pesan kepada kami yang hidup sekarang ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai dengan 8 ayat 11. Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bagian terakhir ini kadang-kadang kita pakai sebagai bercandaan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi kita tidak mulai dari ayat itu. Saya mulai pertanyaan membuka segmen pertama ini dengan pertanyaan pertama, setting atau tempat ini kejadiannya kan di bait Allah ya. Di ayat 1 dikatakan bahwa itu pagi-pagi benar Yesus berada di bait Allah. Pagi-pagi benar, tapi kejadiannya Yesus mau mengajar, justru dibawalah kepadanya, diseret kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, saya bayangkan begini Pak. Ini masih pagi, kok bikinnya kekacauan begitu? Apa sih sebenarnya tujuan di balik ini gitu loh? Apa targetnya begitu Pak? Ya, memang ketika kita bicara tentang bagaimana perikop ini ditempatkan ya, dalam Yohanes pasal 7, antara Yohanes pasal 7 dengan Yohanes pasal 8 ini, memang di situ sudah timbul sebuah pertanyaan. Ya, apakah memang perikop ini mestinya berada di situ? Ya.
Karena memang kita harus akui di berbagai manuskrip yang sangat-sangat tua, perikop ini tidak ada di situ. Jadi Yohanes pasal 52 ini, ayat 7 ayat 52 ini langsung disambung dengan 8 ayat 12. Ya. Ada juga di beberapa manuskrip, perikop ini itu diletakkan justru sesudah ayat 44, 7 ayat 44. Karena 7 ayat 44 berakhir dengan kata, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Karena ini kisah tentang menjebak Yesus. Nah, ini berarti bagian dari upaya untuk menangkap dia. Gitu. Jebakan ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga manuskrip yang menempatkan Yohanes pasal 7:53 atau episode ini itu di Injil Lukas. Baik. Ya, di bagian terakhir. Karena kalau dilihat dari penceritaannya ini sangat mirip dengan ketiga Injil yang lain. Injil-Injil sinoptik. Karena kalau kita membaca Injil Yohanes, kesannya kan lebih banyak anggap pengajaran ya. Mirip dengan khotbah gitu. Ya. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa itu sedikit sekali diceritakan. Nah, tiba-tiba kita berhadapan dengan peristiwa ini. Yang menariknya tidak terdapat di dalam Injil yang lain. Nah, kalau misalnya kisah tentang memberi makan kepada sekian ribu orang, nah itu ada di Yohanes, ada juga di Injil yang lain. Meskipun dalam Injil Yohanes dia diberi makna yang lebih spiritual ya. Nah, jadi kalau begitu setting ini memang tidak merupakan satu ketentuan yang fix gitu. Namun kalau kita terima bahwa ya perikop ini ditempatkan sesudah pasal 7 ayat 52 ya. Nah, berarti betul ini settingnya adalah setting di bait Allah. Nah, sebagai catatan aja, meskipun tempatnya tidak pasti, kebanyakan ahli berpendapat apa yang diceritakan di sini ini adalah kisah otentik. Jadi kita jangan berpikir bahwa semua yang tertulis di dalam kitab Injil itu keseluruhan yang mungkin dikumpulkan. Tidak, masih ada juga penggalan-penggalan yang kadang-kadang seperti tercecer ya dalam bentuk tradisi lisan, penuturan lisan, dan itu yang kemudian dituliskan. Lalu ketika mau ditempatkan, nah di mana tempatnya ini? Ya, ini yang perlu kita pahami. Jadi dalam konteks yang penempatannya ya seperti yang ada dalam Alkitab kita sekarang ini, memang bicara tentang bagaimana itu terjadi di bait suci, ya berarti kita harus lihat. Kenapa peristiwa ini sengaja diangkat profilnya ke ranah publik? Karena Yesus sering mengajar di bait suci publik, terutama di bait suci. Jadi kalau mau menjebak Yesus, jangan menjebaknya di tempat yang sepi. Itu istilahnya. Dia dikenal publik di bait suci. Iya, kalau mau jebak dia, mau jatuhkan Yesus, ya jatuhkanlah di depan mata orang. Depan umum. Dan itu juga berlaku di fenomena di kehidupan masa sekarang, Pak. Ya, memang betul. Jadi itulah sengaja ya, lensanya dibidik, ya, ditujukan kepada kehadiran dan ya pekerjaan Yesus ketika dia sedang berada di dalam kerumunan. Seperti itu ya. Jadi dari segi itu kita bisa mengerti kenapa settingnya di dalam bait suci. Baik. Pak, itu baru satu hal, settingnya di bait suci karena memang kalau mau menjatuhkan orang ya di tempat publik supaya dampaknya tuh besar begitu, gaungnya besar. Kalau sekarang media sosial, dulu itu di depan bait suci. Nah, pertanyaan berikutnya yang mau saya ajukan berkaitan dengan teks kita ini, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ini sebenarnya semacam additional atau tambahan begitu, bukan berarti ini tidak betul, ini otentik, tapi penempatannya saja yang ditambahkan ke dalam kerangka Yohanes. Nah, yang mau saya tanyakan ke Bapak nih berikutnya. Untuk menjatuhkan seseorang kan ada banyak cara. Saya kira pada Tuhan Yesus pun ada banyak cara begitu. Dan kalau misalnya kita baca Injil yang lain, iblis mengujinya dengan ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti. Pertanyaan saya nih Pak, karena ini teks kita. Kenapa harus perempuan nakal dibawa kepadanya untuk menguji dia, untuk menjebak dia gitu? Kenapa harus ini Pak? Apa sebenarnya yang ada di balik kerangka berpikir orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menggunakan kasus ini? Ya, sebenarnya pertanyaan tentang kenapa harus ini, bukan hanya ini, pokoknya segala sesuatu yang mungkin menjadi alasan bagi mereka untuk menyudutkan Yesus, itu mereka manfaatkan. Baik. Dengan kata lain, kehadiran Yesus yang mengganggu ini, karena Rabi dari Nazaret ini memang sangat nyentrik. Dia menggugat kemapanan. Ya, sistem religius yang sudah jelas-jelas
dikuasai ya oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ya, Saduki dan lain-lainnya, itu ternyata dibongkar oleh ajaran Yesus ini. Yang menariknya justru memikat massa gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada kejenuhan orang-orang juga untuk mengikuti satu sistem yang sudah mapan, status quo begitu. Lalu Yesus menghadirkan satu alternatif. Ya. Dan alternatif itu wajar membuat orang mencari segala celah. Karena dia berbahaya ya. Ya, mengancam. Wah, dia mengancam kemapanan ini. Jadi segala celah gitu. Ya, kadang-kadang itu hanya urusan Sabat. Ya. Karena Sabat itu kan secara legis kan sangat sakral ya. Nah, Yesus itu lakukan sesuatu yang baik, sebenarnya sangat baik pada hari sakral itu. Dia boleh menyembuhkan. Di mana semuanya dilarang gitu. Nah, jadi ya ini satu hal yang menjadi kesempatan bagi mereka ini. Kenapa kau lakukan itu? Kan tidak boleh. Nah, kita tahu dari berbagai cerita yang bergulir bahwa Yesus justru membalikkan semua argumen itu karena dia kembalikan kepada hakikatnya yang paling dasar. Itu cirinya. Dia bukan sekedar menghadirkan kontra argumen ya, supaya dia menang gitu dalam berdebat. Bukan itu yang penting bagi Yesus. Tapi dia mengajarkan sesuatu yang lebih mendalam. Ada sesuatu yang salah. Misalnya kalau soal Sabat, misalnya orang lihat hanya dari segi legalnya, peraturannya, Yesus lihat ini soal kemanusiaan. Nah, kan begitu. Nah, ketika dia memilih tentang, bukan dia yang memilih, ketika mereka menggunakan kasus ini lagi untuk menjebak dia, tentu Yesus harus punya bidikan lain ya, di dalam cara dia melihat masalah ini. Karena kembali dia mau dibenturkan dengan sistem yang sudah baku. Otoritas yang menurut orang-orang Yahudi tidak bisa digugat. Ya, siapa yang menantang Musa? Nah, kan gitu. Ya, ini kan sudah jelas. Kalau hukuman yang mau dijatuhkan, nah ini nanti akan membuat Yesus berada dalam sebuah dilema. Kenapa? Karena dia mengajarkan keterbukaan, pengampunan bagi orang-orang berdosa. Nah, ini saja sudah cukup mengganggu kan? Banyak orang melihat itu tidak mungkin ya seorang rabi bisa begitu dekat dengan orang-orang yang dinilai sampah masyarakat, orang-orang yang tidak seharusnya berada di tengah-tengah kita gitu. Tapi Yesus menerobos batas-batas itu. Dan ini tentu membuat, ya kalau saya pakai bahasa sekarang ini, membuat popularitasnya itu meroket gitu. Ya. Nah, jadi wajar kalau mereka kemudian, ya kalau kita mengikuti tradisi lisan tentang perempuan berzina ini, mereka manfaatkan termasuk juga kasus yang cukup dilematis ini. Supaya Yesus berada di dalam sebuah dilema yang tidak bisa dia selesaikan. Itu harapan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan Yesus. Jadi ini sebuah jebakan yang sangat mematikan sebetulnya ya Pak ya? Ya. Karena dibenturkan dengan hukum Musa dan itu konsekuensinya tidak main-main. Dan pada sisi yang lain dibenturkan dengan hukum Romawi yang mungkin berlaku pada waktu itu ya? Ya. Baik. Ada satu hal yang menarik saya kira tersisa di dalam, bukan tersisa sih Pak, tidak diuraikan dalam teks kita begitu, bahwa yang dibawa kepada Yesus itu adalah perempuan yang katanya kedapatan berzina. Tetapi mestinya ada ini dong Pak, dia kan tidak melakukannya sendiri, ada laki-laki yang bersamanya harusnya. Tetapi dalam kisah ini tidak terlihat gitu, atau tidak tampak, tidak dibawa kepada Yesus. Nah, saya jadi berpikir begini, kenapa hanya perempuan yang diadili begitu? Bukankah bahwa keduanya sebenarnya sama-sama salahnya gitu? Ini semacam sebuah pola yang mungkin kita lihat di zaman kita sekarang, bahwa hukum, peraturan tajam atau kuat kepada yang lemah atau yang ya orang-orang marginal. Ini bagaimana melihatnya Pak? Ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Itu sudah lama diamati oleh para pakar perjanjian baru ya. Kenapa? Dalam kasus perzinahan, ya kalau kita melihat ini kan urusannya sangat serius ya, karena ini hukum mati loh. Nah, dalam kasus perzinahan ini biasanya yang diketahui dari Alkitab kita, dua-duanya harus mati nih. Torah, laki-laki dengan perempuan harus sama-sama dihukum. Mati. Ya, tidak bisa hanya salah satu. Sehingga timbul pertanyaan, apakah memang ini yang disebut dengan ketangkap basah ini benar-benar ketangkap basah atau itu rekayasa gitu. Nah, ini dia. Jadi bisa saja orang diseret gitu ya, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat gitu. Ya, di situ ada percakapan yang memang seru di antara para penafsir Alkitab tentang benar tidaknya kasus ini.
Sampai-sampai ada yang berpikir, wah mungkin laki-lakinya sempat melarikan diri. Ya. Nah, ini juga bisa dipertanyakan, betul dekah demikian gitu, laki-laki yang melarikan diri. Ini konteks zaman itu bukan satu ruang di mana semuanya begitu luas seperti Jakarta ini ya. Kalau orang melarikan diri nyelip kemana-mana, kita mencari jarum di antara jerami gitu. Betul. Enggak, ini dalam dunia yang masih lebih terbatas. Kenapa bisa seperti itu? Nah, memang ini membuat kebanyakan penafsir melihat ini sebagai upaya yang dengan sengaja untuk menjatuhkan Yesus. Bukan hanya untuk mengangkat persoalan perzinahan ini. Ya memang kita tahu ya soal perzinahan ada soal yang serius. Makanya ya kalau kita membaca kitab Amsal pun itu berulang kali diingatkan ya. Hati-hati, banyak perempuan jalang dan sebagainya. Tapi dalam kasus perempuan berzina itu beda dengan percabulan biasa. Karena itu melanggar perjanjian tentang ikatan yang sudah jelas ada di antara orang ke orang, yaitu perempuan dengan laki-laki. Dan ini berbeda dengan kasus misalnya seorang anak muda pergi ke perempuan jalang, ataupun katakanlah seorang suami di zaman dulu dimungkinkan poligami kan begitu ya. Ya katakanlah dia melakukan tindakan yang tidak senonoh gitu kepada perempuan yang belum terikat, itu semua masih ada celah untuk diselesaikan ya melalui kompensasi. Tapi kalau dalam kasus di mana yang sudah terikat ini, baik laki-laki maupun perempuan, itu kedapatan berbuat dosa, ya nggak ada pilihan. Ini satu pelanggaran yang sangat serius. Oleh karena itu harus dihukum mati. Itu dia Bu yang saya terangkan. Baik, kita akan melanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita sedang mengulik Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Tema kita pengampunan yang memperbarui. Kita melanjutkan ulikan kita. Di segmen pertama tadi Pak Pendeta Anwar narasumber kita sudah menjelaskan bahwa peristiwa yang dikisahkan dalam Yohanes 7 ayat 53 ini dan sampai 8 ayat 11 ini merupakan sebuah, katakanlah itu sebuah set atau rekayasa untuk menjebak Yesus sebetulnya. Jadi karena itu juga tadi pertanyaan saya sebelum mengakhiri segmen pertama tadi bahwa loh kan kenapa hanya perempuan yang dibawa ke sana, laki-lakinya kemana? Dan Pak Pendeta Anwar mengatakan bahwa ya seharusnya dua-duanya dibawa dan itu mendapatkan hukuman mati, bukan yang perempuan itu saja. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Pak Anwar, Pak Pendeta, mengawali segmen kedua ini begitu.
Apa sih Pak sebenarnya pasal yang membuat para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini begitu inginnya untuk menjebak Yesus sehingga dia harus berbenturan dengan dua hukum yang sama-sama mematikannya begitu? Ya, sini namanya juga orang ingin pasang jerat ya. Tentu saja jerat itu harus jerat yang ampuh gitu. Dan memang sebenarnya jerat yang sangat ampuh ini. Ya. Karena mereka bisa kenal lolos salah Yesus. satunya. Ya, Yesus yang kita pelajari dari kitab-kitab Injil, sinoptik ya, ketiga Injil, maupun Injil Yohanes, itu Yesus yang berbelas kasih. Yang selalu dekat dengan orang-orang yang dimarginalkan. Orang-orang yang nggak diperhitungkan, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, orang berdosa ya. Makanya dia bisa dekat dengan pemungut cukai, yang amat dibenci ya, oleh bangsanya sendiri ya. Dia bisa dekat dengan perempuan ya nakal gitu, dia bisa dekat gitu karena ya dia selalu membuka pintu pembaruan diri, pengampunan itu kepada mereka. Jadi sekarang mereka ingin menjadikannya sebagai pertaruhan integritas. Kalau Yesus ini benar adalah seorang rabi yang mengajarkan belas kasih Tuhan dan pengampunan, nah perempuan ini harusnya dia bebaskan, ya kan? Kan dia menerima perempuan berzina ini sesuai dengan ajarannya. Jadi istilahnya buktikanlah bahwa engkau benar-benar melakukan apa yang diajarkan. Ya. Satu. Tapi mereka licik kan begitu. Ya. Andai kata Yesus telan mentah-mentah pancingan tadi, sudah jelas. Ini bertentangan dengan hukum Musa. Ya, hukum Musa tidak akan melepaskan orang yang memang kedapatan berzina. Ya. Itu hukumnya itu hukum rajam. Dilempar dengan batu sampai mati. Jadi amat jelas. Kalau begitu Yesus mau dibenturkan dengan Musa. Iya. Ya. Kita bisa mengerti itu. Ya, jadi secara internal di antara bangsanya sendiri dia punya dilema tentang itu. Ya. Mau hormati Musa atau pegang integritas ajarannya. Ya. Mau dia terima semua orang-orang yang berdosa. Sebuah dilema yang luar biasa. Ya. Andai kata dia mau ikut Musa, ya, perempuan ini harus mati. Ya, dia berhadapan dengan hukum Romawi. Kalau kita misalnya ingat waktu Yesus di hadapan Pilatus ya, kan begitu. Ya, kita ingat bahwa sebenarnya kalau dibicarakan tentang penghukuman tentang Yesus ini, kan bisa itu mereka lakukan sendiri di antara mereka orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi menjawab, saya bisa baca untuk kita, Yohanes 18 ya. Ya, itu ketika Pilatus mengatakan pada mereka, kata Pilatus pada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, jadi antara hukum Taurat dengan hukum Romawi harus ada semacam negosiasi. Harus ada solusi ya, tidak boleh tabrakan. Orang Yahudi toh tidak diizinkan menghukum mati. Kan itu. Ya. Jadi kalau dia mengatakan perempuan ini harus mati sesuai dengan hukum Musa, jelas dia bertentangan dengan hukum Romawi. Dan ini tentu juga sebuah dilema. Nah, jadi mereka berharap Yesus akan kebingungan. Ya. Karena disitulah betul-betul diuji hikmatnya. Di dalam soal ini kita bicara tentang bagaimana hikmat mencari jalan-jalan yang sesuai dengan konteksnya. Gitu. Nah, di situ pancingan itu ternyata tidak begitu saja diambil oleh Yesus, tapi diolah kembali menjadi sebuah kesempatan, sehingga kesempatan itu bukannya tadinya menjebak Yesus, tapi justru menjebak mereka dan menjadi sebuah pesan bagi orang-orang yang ingin menjebak dia. Itu saya lihat sebagai inti dari pertaruhan di sini. Ya, jadi luar biasa ini. Saya tidak bisa bayangkan andai kata kami yang diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Wah, ini bisa gelagapan ini. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang langsung tersedia sebagai jawaban. Ya. Ya. Baik, menarik saya kira ya Pak dari penjelasan Bapak itu bahwa para ahli Taurat begitu dan orang Farisi membawa perempuan yang katanya kedapatan ya, ada kata kedapatan begitu berbuat zina, bukan untuk mencari kebenaran. Kemudian kalau karena benar maka itu berarti ada konsekuensinya, katakanlah pengadilan, melainkan untuk mengadili Yesus begitu. Yesusnya yang mau diperkarakan begitu. Nah, ini membawa saya pada sedikit konteks kita di zaman sekarang khususnya. Mungkin juga 1-2 kali hal semacam ini terjadi juga atau kita dengar di era media sosial, mungkin gampang kita dengar bahwa ada juga para tokoh seperti para Farisi begitu dan ahli Taurat membawa
orang atau memimpin sebuah katakanlah itu persidangan kepada orang yang sebetulnya sudah ditarget seperti Yesus ini gitu. Akibatnya adalah rakyat terhasut dan kemudian yang ngikut aja gitu, salibkan dia kalau kata-kata yang lama atau hukum dia begitu. Nah, yang mau saya tanyakan ke Bapak, di konteks kita sekarang kita coba relasikan, nanti tentu akan kembali ke teks kita gitu. Bagaimana mencegah terutama dalam gereja, dan gereja ini kan sebagai juga sebagai agen yang menyatakan kasih Tuhan di dunia ini. Bagaimana hal ini kita bisa cegah terjadi dalam kehidupan bergereja dan tentu kehidupan bangsa kita di masa kini, Pak? Karena ini kan jebakan ini bisa terjadi di mana-mana dan kapan aja, Pak. Ya, memang itulah pentingnya ada semacam edukasi ya. Edukasi tentang hukum, tetapi juga tidak hanya dari segi kulitnya gitu. Karena bagaimanapun juga inti dari hukum itu sendiri ya, saya yakin tidak jauh berbeda ya yang kuno dengan yang sekarang ini. Tetap filsafatnya tetap adalah yang sangat sesuai dengan nurani. Bagaimana panggilan nurani dibalik ya segala sesuatu yang kita gulirkan. Karena bisa terjadi ya orang kelihatan benar tapi tidak tepat. Nah itu gimana tuh, Pak? Negosiasinya kan seperti itu ya. Secara formal tertulis benar gitu, tetapi mengingkari batinnya. Ini amat sering terjadi di dalam zaman Yesus juga. Jadi kalau kita tarik ke belakang sedikit, rupanya ini bukan masalah baru sama sekali dalam kehidupan masyarakat ya di seluruh dunia. Biasa sekali, di mana ada kepentingan yang turut berkelindannya di sana sini. Di situ sering sekali ya yang merupakan visi jiwa dari sebuah aturan pun itu bisa diingkari demi tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, saya rasa kita bisa menarik pembelajaran dari apa yang terjadi di zaman Yesus ya, yang langsung melibatkan kepada Rabi dari Nazaret ini. Sudah sangat jelas ya, bahkan kematian sendiri adalah sebuah hasil konspirasi. Yang ya, bayangkan ya, kalau hakim sendiri mengatakan tidak bersalah. Ya. Tapi desakan massa mengatakan bersalah. Dan akhirnya hakimnya ikut massa kan itu. Ini yang terjadi pada Pilatus. Jadi kita gak usah tarik contoh yang terlalu jauh-jauh gitu. Ini sudah kisah nyata yang terbaca di dalam Alkitab kita sendiri. Jadi ya kadang-kadang benar kata orangnya, sejarah itu sering diulang-ulangi gitu. Sejarah terulang. Terulang kembali ya. Ya tentu dia tidak sama bentuknya peristiwanya, tapi inti persoalannya sering terulang kembali. Jadi ya, kasus perempuan ini kalau kita tarik kembali ke soal perempuan ini, ya ini contoh nyata lagi gitu. Ya, nampaknya perempuan ini yang mau diadili, benar sekali tadi itu. Tapi yang mau diadili itu Yesus sebenarnya. yang bersalah siapa, yang diadili siapa? Iya, nah. Yesus yang mau gelar perkaranya untuk Yesus ini. Bukan untuk perempuan ini. Tapi perempuan ini, ya istilah orang sekarang, sebagai adalah kasus yang digoreng-goreng gitu. Iya. Kan begitu. Ya, saya rasa kita bisa belajar dari apa yang kita baca pada hari ini, bercermin tentang situasi yang juga kita bisa amati ya terjadi di berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk di negara kita ini. Baik. Perempuan itu semacam semacam jalan masuk untuk mengadili Yesus. Nah, itu memang sebuah menggelitik kita, tapi juga sebuah fakta yang tadi juga Pak Pendeta Anon mengatakan bahwa pada akhirnya dia ya mati juga karena ya konspirasi dan lain-lain. Dalam artian dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya seperti itu. Nah, saya kembali ke teks kita, Pak. Para ahli Taurat dan orang Farisi bukan bertujuan menegakkan kebenaran kalau melihat seperti ini, karena targetnya kan sebenarnya udah menyasar ini Yesus ini harus bisa dikalahkan begitu. Nah, yang saya kemudian mau tanyakan ke Bapak adalah, ini kan jebakan mematikan. Satu hal kalau dia salah menjawab bahwa ini harus dilepaskan, dia berarti menabrak hukum Musa. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, ya kita harus mengerajam perempuan ini, berarti dia menabrak hukum Romawi, dan itu berarti juga tidak boleh juga begitu. Bagaimana dia bisa menghindari jebakan maut ini gitu, Pak? Jebakan mematikan ini. Ya, saya rasa disinilah Yesus bisa membaca situasi. Itulah pentingnya juga ketajaman untuk membaca situasi. Ya, kalau motifnya benar, saya tidak yakin Yesus dari Nazaret itu akan begitu saja membantah. Tapi dia bisa baca motif itu. Oleh karena itu dia tidak langsung menjawab mereka. Yang kita baca di dalam episode yang terekam ya di dalam bagian tadi, dia oret-oret sesuatu di tanah. Okay? Seperti mengulur waktu, seperti bikin orang penasaran. Ya.
Dia tidak langsung jawab, dia oret-oret sesuatu gitu. Ya, sudah dia oret-oret, kemudian dia lemparkan sebuah pertanyaan. Nah, kita bisa baca pertanyaan ini lagi ya. Yaitu Yohanes pasal 8. Di ayat berapa tadi itu? Ayat 7, Pak. Ya, tolong dibaca Ibu. Baik. Ayat 6. Saya kembali Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya. Itu ya, dia bungkuk-bungkuknya menulis dengan jarinya di tanah. Ya, kita nggak tahu persis. Nanti kita bisa bahas lebih jauh kalau mau. Ya, tapi dia menulis sesuatu. Ya, sementara orang lain mendesak terus. Ayat 7 tadi mengatakan ketika mereka terus menerus bertanya. Kata terus menerus ini Mendesak berarti. ya kan? Rabi dari Nazaret ini hanya menulis sesuatu di tanah, sepertinya tidak mau menjawab mereka, sehingga mereka penasaran. Mereka terus desak dia, mana keputusanmu, kan seperti itu. Dan tidak pernah mereka sangka kalimat yang dia ucapkan itu adalah ini: barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wah, ini yang menggugat ini kan orang-orang Farisi ya. Iya, yang paham hukum Taurat. Yang paham hukum Taurat. Ini bukan sembarangan orang yang tidak tahu hukum Taurat. Ini orang yang betul-betul tahu. Orang Farisi terkenal mengenal detail-detail hukum Taurat itu. Mereka lah yang merumuskan Taurat itu sampai 600-an. 613. 613. Nah, itu dia. Lalu apa yang Yesus katakan ini sebenarnya mengembalikan mereka kepada Taurat. Ya, persis. Tidak ada hal yang baru ya. Iya. Dia kembalikan. Ya, misalnya, boleh kita baca. Baik, Pak. Ya, kita ulangan pasal 17 ayat 5 ya dan ayat 6. Tolong dibaca, Ibu. Baik. Ulangan pasal 17 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. 7. Nah, ini dia salah satu kuncinya juga. 7, saya baca lagi, ulangan 17 ayat 7. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi saksi yang harus pertama-tama, Pak. Jadi orang yang menyeret itu, kalau mau membunuh perempuan ini, ya makanya Yesus kembalikan kepada. Jadi jawaban Yesus itu adalah jawaban yang juga menjebak. Sama-sama menjebak ya, Pak. Itu jawaban yang menjebak juga ya. Ya, sehingga mereka diberi kesempatan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama-tama melemparkan batu pada perempuan itu. Siapa yang menjadi saksi atas perempuan ini bahwa dia telah kedapatan berbuat zina, dia duluan. Kan begitu? Iya. Menurut hukum yang sudah diketahui ini. Betul. Ya, ulangan pasal 17 tadi gitu. Nah, ini yang menarik dan ini membuka sebuah ruang baru kan? Iya. Ya, kalau begitu siapa saksinya? Kedua, pertanyaannya apakah saksinya itu benar-benar saksi yang benar gitu? Ini dua-duanya ini sekaligus terjalin menjadi satu kesatuan. Nah, ternyata efeknya kita tahu dari pembacaan tadi, itu membuat orang-orang yang bersangkutan introspeksi gitu. Baik, apa yang harus dilakukan oleh seorang saksi? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa
subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palam Oroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Daeri, Paniis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringo Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita mengulik Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 dengan tema pengampunan yang memperbarui. Kita sudah berada di segmen terakhir dari episode kali ini. Kita gunakan sebaik-baiknya bertanya kepada Bapak Pendeta Anwar yang menjadi narasumber kita. Pak, tadi di segmen kedua Bapak menjelaskan begitu ya, dalam rangkaian penjelasan dari segmen 1 tentu saja bahwa ini sebuah jebakan yang dihadirkan pada Yesus ini adalah jebakan, bukan sekadar jebakan main-main, tapi ini jebakan maut, membenturkannya dengan hukum Musa dan membenturkannya dan hukum Romawi begitu. Menghadapi jebakan maut ini ya di luar prediksi para orang-orang yang mau menjebaknya ini, Yesus memilih membungkuk dan kemudian menulis di tanah begitu. Nah, pertanyaan saya membuka segmen ketiga dan terakhir ini, mengapa dia memilih cara demikian, menyikapi jebakan maut itu dengan menulis di tanah? Dan saya pikir saya mau tanyakan juga ke Bapak, apa sih Pak yang ditulis Tuhan Yesus itu begitu, yang bikin orang sampai penasaran, dan saya juga penasaran jadinya Pak. Ya, ini menarik ya, saya juga penasaran. Semua kita penasaran apa yang ditulis Yesus ya. Dia dua kali kan menulis ya. Pertama dia nulis, ya kan gitu. Didesak terus. Dia jawab. Baru dia tulis lagi. Ditulis gitu lagi, ya. betul Pak. Nah, jadi ada berbagai teori, namanya juga hipotesis ya. Ya, karena para ahli ini ingin tahu gitu. Lalu coba melihat apakah kemungkinan dia nulis
dari Keluaran gitu ya. Karena kitab Keluaran juga berbicara tentang sesuatu ya, yang menyangkut tentang ya orang-orang yang bersaksi ya. Bersaksi gitu. Ya. Sehingga dalam hal ini ya dia mau menegaskan ulang gitu tentang soal seriusnya persoalan saksi ini gitu ya. Nah, jadi misalnya mari kita coba lihat ya. Sebentar saya cari dulu ayatnya. Itu kitab Keluaran ya, pasal 22. Pasal 22 ya. Saya pikir kita bisa temukan itu ya di salah satu bagian ya. Ya, Keluaran pasal 22, sebentar saya cari dulu ayatnya yang persis. Keluaran pasal 23 ayat 1. Baik. Ya. Saya bacakan ya, Pak? Ya, silakan. Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ya, jadi ada yang berpendapat kali pertama Yesus tulis itu. Ya. Sehingga orang yang membacanya itu merasa, wah ini kayaknya sudah menyapa kami nih, kan gitu. Lalu kemudian lagi ketika kali kedua dia tulis, ada yang memperkirakan yang dia tulis itu ayat 7. Baik, saya bacakan Keluaran 23 ayat 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya, itu dia. Ini tentu suatu usul yang cukup masuk akal ya. Oh, Yesus membuat orat-orat yang terkait dengan soal saksi ini. Ya, artinya harus jelas ini tentang kesaksian terhadap perempuan ini, karena ini soal nyawa. Hukuman mati ini bukan hukuman sembarangan ini, ya. Sehingga pertaruhannya adalah soal integritas daripada saksi ini, gitu. Nah, jadi itu tentunya merupakan suatu interpretasi ya, karena Alkitab sendiri tidak memberikan pada kita isi dari apa yang Yesus tuliskan itu, gitu. Ya, itu yang bisa dikatakan. Yang saya kira paling penting adalah apa yang Yesus katakan sesudah dia membuat oret-oretan itu. Yang jelas pernyataan dia tadi ya, kita sebelum masuk ke segmen ini tadi sudah membaca bahwa barang siapa yang antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, itu sudah melakukan suatu pengadilan lain, pengadilan nurani. Ya, jadi yang merasa bahwa tidak bersalah dalam soal perzinaan, silakan. Siapa yang merasa saksi, itu kan saksinya yang harus melemparkan itu. Nah, jadi interpretasi berikutnya adalah, dan saya kira ini cukup masuk akal, saksinya sendiri sebenarnya melakukan yang sama. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh seorang perempuan yang tidak bersalah kalau dia sendiri melakukan hal yang sama. Dan ini sering terjadi ya dalam kehidupannya. Kalau kita pelajari sedikit tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama, perasaan benar kemudian ingin menghukum orang lain itu, ya, itu cukup universal rupanya. Seperti Daud sendiri ya, yang kita ingat ya, dia diceritakan tentang ya sebuah perumpamaan, dia merasa bahwa wah ini orang yang bersalah itu harus dihukum mati gitu. Dia tidak tahu yang dihukum itu adalah dirinya sendiri. Ya, saya rasa ini satu contoh yang sangat relevan ya. Ketika kita ingin menghakimi orang lain, sebenarnya itu merupakan sebuah ajakan untuk mulai menilai diri kita sendiri. Apakah memang kita sendiri sudah cukup benar dalam kasus tersebut? Ya, jadi ketika terbukti bahwa orangnya kemudian mundur, nah, tentu interpretasi kita adalah ternyata mereka juga ikut merasa bersalah. Karena kalau tidak, dia sendiri yang harus melemparkan itu. Batu itu. Seperti kata ulangan tadi. Ya, benar. Iya, tentu dalam mengulik Alkitab ini kita diingatkan ya bahwa seperti Bapak katakan tadi bahwa ini kan sebenarnya bertujuan mengingatkan kita juga ya, mungkin kita melihat atau jangan sampai menjadi pelaku begitu, bahwa kita melihat kesalahan orang lain dan ingin sekali orang mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Ya, padahal tidak ada juga yang bebas dari kesalahan, bentuknya aja mungkin beda-beda, Pak. Ya, betul. Jadi sekali lagi ini betul-betul sebuah ajakan untuk berefleksi, ya, menguji diri sendiri. Jadi saya rasa untuk kita yang hidup di zaman ini satu pesan yang sangat-sangat kuat ya,
Karena sangat sering orang zaman sekarang ini, apalagi di era medsos ya, cepat sekali menilai, cepat sekali menjatuhkan vonis. Sampai-sampai kadang-kadang kita agak khawatir, vonis itu pertama-tama dijatuhkan oleh publik sebelum dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Ya. Jadi penghakiman oleh massa ini bisa menjadi sebuah pola yang sangat mengganggu, menggoyangkan sistem peradilan yang dimiliki oleh satu masyarakat. Saya sedikit, dari teks kita tadi kan Pak, ini jebakan, orang sekarang mengatakan jebakan Batman, tapi saya mengatakan ini jebakan maut yang diberikan kepada Tuhan Yesus begitu. Kalau dia salah-salah jawab, dia bisa bertentangan dengan hukum Musa, dan salah kedua adalah bertentangan dengan hukum Romawi. Tidak ada salah satu dari hukum itu yang bisa meloloskan dia, apapun yang pilihannya, kalau dia tidak bijaksana. Nah, kita hadir di tengah-tengah dunia ini, punya peran masing-masing begitu. Kemudian katakanlah Tuhan Yesus di sini sebagai seorang pemimpin, leader, karena itu integritasnya dipertaruhkan di sini. Saya tadi sementara Bapak menjelaskan tentang bagian ini, saya terpikir begini. Tuhan Yesus dapat menjawab ini karena dia punya bahwa dia ilahi, dia memahami perjanjian apa yang ada dalam hukum Musa itu tentu saja, dan kemudian perkembangan yang ada di masanya begitu. Nah, jika ini kita diperhadapkan nih Pak, Bapak misalnya sebagai pemimpin jemaat begitu, apa yang bagaimana kita bisa menyikapi, karena di tengah-tengah tantangan sekarang ini juga kan ada banyak jebakan-jebakan yang mungkin bisa tanpa kita sadari begitu halus begitu Pak, tapi sebenarnya juga cukup mematikan bagi kita. Bagaimana kita bisa lolos? Kalau Tuhan Yesus kan dia punya pengetahuan, kemampuan untuk bisa menyikapi ini. Bagaimana kita juga bisa berada pada kondisi yang ke arah sana? Ya, memang tidak ada jawaban yang jadi ya. Dalam kasus-kasus seperti ini memang dibutuhkan kecermatan, dan juga saya kembali kepada kata hikmat tadi. Sering sekali jawabannya tidak kita ketahui, tapi bisa tiba seperti suatu pewahyuan ya, pada saat dibutuhkan, sehingga kita tidak salah melangkah gitu. Ya, karena kita harus akui cukup banyak terjadi konflik, perbedaan pendapat, saling menyalahkan. Itu bisa terjadi dalam bermacam-macam lapisan kehidupan kita ya. Mulai dari keluarga, gereja, sampai ke masyarakat tentunya. Nah, dalam hal seperti itu kadang-kadang ya pihak yang bertikai itu kan tarik-menarik ini. Dan menginginkan kita memberi jawaban yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Ini kan tidak mudah. Sering terjadi kalau kita mengatakan yang ini, yang sebelah sana mengatakan berpihak ke sini. Dan sebaliknya. Nah, disitulah sebenarnya sebelum kita mencari soal kebenaran mana yang benar, pertama-tama kita perlu tuntas dulu memahami apa yang menjadi motif kita di balik itu. Apakah sekedar merapat supaya aman dan disenangi, atau kita betul-betul ingin kembali kepada substansinya yang paling mendasar. Apa substansinya? Nah, Yesus dalam hal ini tentu dia kembali kepada substansi yang paling mendasar. Tentu bisa saja kita menghakimi, bahkan menghukum mati perempuan pezina ini berdasarkan alasan-alasan yang sudah jelas, baik dalam kitab suci maupun dengan hukum-hukum lainnya. Kalau hukum Romawi sebenarnya tidak sampai menghukum mati para pezina gitu. Paling ada kompensasi atau hukum-hukum lainnya gitu. Ya, tapi di balik semua itu yang kita tidak bisa lupakan adalah visi kabar baik tadi, bahwa dia datang ke dunia ini. Kalau kita pinjam bagian Yohanes pasal 3 ya. Kita bisa baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Itu persis setelah ayat yang amat terkenal ya, yaitu saya yang baca 3:16 ya. Baik. Mohon bantuan Ibu ya. Satu ayat saja, 17 atau 2 ayat? Ya. Kita bisa ayat 16 dan 17 lah ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ya, jadi kalau kita bicara soal ini, ya jelas ya, tujuan dari Yesus di sini adalah pertama-tama bukan mentoleransi dosa. Baik. Tapi
memberikan sebuah kesempatan baru bagi seorang perempuan berdosa supaya dia punya hidup baru. Makanya lihat apa yang dia katakan oleh Yesus kan di akhir dari percakapan itu, ketika dia lihat tinggal perempuan itu, yang lainnya semua sudah pergi, berarti semuanya kedapatan berzina ini. Itu kan kira-kira itu kesimpulannya. Ya. Nah, apa yang dia katakan itu yang saya kira saya bacakan ya Pak ya. Jadi pesan yang amat penting bagi kita dalam murid Alkitab kali ini. Menjadi jelas, baik. Saya membacakan Yohanes pasal 8 ayat 11. Saya baca dari ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, jadi itu tidak sekedar pembelaan tanpa alasan. Ya, boleh jadi di masa lalu perempuan ini sudah berbuat dosa, seorang pezina, ya. Tapi dengan membebaskannya dari hukuman mati, itu sebenarnya menjadi sebuah kesempatan bagi dia untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Saya rasa inilah yang mestinya menjadi visi di balik semua yang disebut hukuman. Karena tujuannya adalah restoratif, pemulihan, bukan destruktif, penghancuran. Jadi inilah juga yang membuat cerita ini begitu selaras dengan apa yang kita ketahui tentang Yesus dan ajarannya. Ya, makanya walaupun ini dari segi tekstual tidak terdapat di dalam salah satu Injil, namun ini benar, apa yang diajarkan ini sangat selaras dengan apa yang kita ketahui tentang Yesus dan ajaran-ajarannya di dalam keempat Injil. Baik, kita mengakhiri ngulik Alkitab ini Pak, dan kita berada di tahun baru nih, pengampunan yang memperbarui. Apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Tuhan, para pengikut Kristus, dalam kehidupan kita yang supaya juga turut dalam gerakan memberikan pembaruan begitu Pak? Ya, apalagi kalau kita di dalam suasana tahun baru ya. Biasanya itu kesempatan bagi kita untuk berefleksi ulang, melihat ke belakang, ya, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, dan juga mengingat apa yang sudah kita lakukan untuk Dia dan juga untuk sesama. Dan tidak jarang dalam ingatan itu juga terselip ya berbagai trauma, luka-luka yang terjadi dalam kehidupan ini, relasi-relasi yang tidak benar, hal-hal yang perlu diluruskan. Disinilah kita punya kesempatan untuk menggali sebuah visi baru ya yang ditawarkan oleh kisah perempuan pezina ini. Bahwa Tuhan pada dasarnya ingin memulihkan hidup kita, bukan ingin menghukum kita. Dan kita belajar dari situ juga untuk belajar memaafkan orang lain, supaya pintu pertobatan, pintu pembaruan itu senantiasa terbuka. Dan ini bisa menjadi sebuah langkah yang menentukan bagi perjalanan kita selanjutnya ya, memasuki hari-hari yang akan datang. Demikian yang bisa saya katakan Ibu. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Anwar Chen telah menyampaikan penjelasan mengenai Yohanes 7:53 sampai 8:11 ini, yang tadi Bapak tutup dengan mengatakan bahwa Tuhan bertujuan memulihkan hidup kita, dan kiranya kita semua juga para pemirsa Ngulik Alkitab kali ini juga menjadi semacam agen yang juga dapat memberi diri dipakai Tuhan untuk bisa memulihkan kehidupan orang lain. Terima kasih Pak telah berbagi bagi kita sekalian di Ngulik Alkitab kali ini. Sama-sama Ibu Pendeta Tika, dan terima kasih juga untuk semua sahabat yang mengikutinya ya, sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Baik, sahabat, tuntas sudah jumpa kita kali ini. Sampai berjumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa untuk memberikan dukungan, baik itu like atau terlebih lagi membagikan link ngulik ini kepada orang lain. Share juga di media sosial Anda supaya mereka pun belajar sama seperti kita, mau dibarui oleh Tuhan. Orang lain juga mendapat pembaruan dengan membagikan, bersama-sama belajar mengenai ngulik Alkitab ini. Lakukan subscribe di channel Bible Study supaya mendapatkan update konten-konten terbaru. Sampai berjumpa lagi, dan kita tutup dengan doa oleh Bapak Pendeta Anwar Chen. Silakan Bapak. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur sampai saat ini Engkau masih menyertai hidup kami dan memberikan pada kami sebuah kesempatan Tuhan
untuk menapaki hari-hari ke depan ini bersama dengan Engkau. Hari ini kami belajar dari sebuah peristiwa tentang bagaimana Engkau membuka jalan pengampunan bagi seorang berdosa. Kami bersyukur kami boleh belajar bahwa Engkau datang ke dunia ini dengan tujuan bukan untuk menghakimi kami, tetapi untuk mengampuni kami dan memulihkan hidup kami. Oleh karena itu, tolong kami semuanya ya Tuhan, supaya kami diberi hikmat dalam sikap kami, dalam relasi kami satu sama lain, di dalam langkah-langkah kami selanjutnya, menapaki hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya visi kabar baik, visi anugerah Tuhan itulah yang tetap menjadi pegangan hidup kami di dalam berbagai gerak yang kami jalani sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami ini dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.